Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, untuk kelas 12, materi pelajaran pertama yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oleh karena itu, mari kita mempelajari tentang apa saja yang akan kita pelajari di bab ini. Oleh karena itu, kita perlu tahu peta konsep yang ada di bab ini, sehingga nanti kita tahu secara global dari materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, sehingga anak-anak sekarang bisa membayangkan manakala terdengar atau terbaca kata-kata pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, apa saja sih yang ada di dalamnya. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan memiliki faktor-faktor yang berpengaruh atau mempengaruhinya. Kemudian yang berikutnya, faktor-faktor ini terdiri dari yang pertama yaitu faktor internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar tumbuhan. Adapun faktor internal meliputi yaitu faktor genetik, yaitu faktor-faktor yang dipengaruhi oleh sifat-sifat turunan atau sifat menurun, di mana biasanya dikendalikan oleh kromosom atau gen atau DNA. Kemudian yang kedua yaitu hormon. Nanti ada beberapa macam hormon yang terdapat pada tumbuhan, mulai dari hormon auksin, sitokinin, giberelin, asam absisat, etilen, dan lain-lain. Mungkin nanti bisa kalian baca secara lengkap di buku bacaan yang sudah kami sediakan. Kemudian faktor eksternalnya yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, di antaranya yaitu nutrisi atau zat-zat atau unsur-unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan pada tanaman. Kemudian yang kedua yaitu cahaya, bisa cahaya dari sinar matahari atau cahaya-cahaya dari lampu. Kemudian berikutnya yaitu suhu atau temperatur. Kemudian yang berikutnya yaitu kelembapan, yaitu konsentrasi atau kadar air yang terdapat di udara. Kemudian berikutnya yaitu aerasi atau kandungan oksigen atau udara yang terdapat di sekitar tanaman. Ini adalah merupakan faktor-faktor eksternal. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini meliputi tahap-tahap yang pertama yaitu perkecambahan. Perkecambahan ini di mana anakan tumbuhan mulai muncul, dan biasanya perkecambahan ini diawali dari biji. Kemudian berikutnya yaitu pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan yang pertama kali muncul pada saat biji itu mulai tumbuh dan berkembang. Kemudian berikutnya yaitu pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan yang kedua setelah terbentuk jaringan-jaringan primer yang ada di tumbuhan, maka jaringan-jaringan itu akan berubah menjadi jaringan-jaringan sekunder. Mungkin bisa diingat kembali pelajaran tentang jaringan pada tumbuhan di kelas 2 atau kelas 11. Kemudian setelah itu baru pembungaan. Ini khusus untuk tumbuhan-tumbuhan yang berbunga atau antofita. Kemudian selanjutnya, perkecambahan itu sendiri dibedakan jadi dua, yaitu ada tipenya epigeal. Kemudian yang kedua yaitu tipe hipogeal. Untuk mengingat-ingat ini, epi artinya tepi, geal dari kata geo atau tanah. Ini biasanya bisa dilihat apabila tanaman kita atau biji kita tanam,
kita tumbuhkan, maka keping bijinya itu akan terangkat di tepi atau di permukaan tanah. Contohnya biasanya pada tanaman-tanaman biji kacang hijau dan jenis kacang-kacangan yang lain. Sementara yang tipe perkecambahan hipogeal, hipo artinya bawah, geal atau geo, jadi bijinya tetap di bawah tanah pada saat biji mulai berkecambah. Kemudian untuk pertumbuhan primer ini meliputi dari tahapan-tahapannya, yaitu mulai dari pembelahan. Ini biasanya diawali oleh meristem primer. Dia membelah, kemudian setelah membelah, kemudian mengalami pembentangan atau pemanjangan. Baru setelah itu mengalami pematangan atau diferensiasi. Ini bisa kita lihat di ujung-ujung tanaman, baik ujung akar maupun ujung batang. Dari bagian yang paling ujung itu zona embriologi atau pembelahan, kemudian selanjutnya itu zona pemanjangan atau elongasi, baru setelah itu zona atau pematangan atau diferensiasi. Nah, ini gambaran singkat dari apa yang kita pelajari pada materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Saya ulangi kembali. Jadi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini yang dipelajari. Yang pertama, faktor-faktor yang berpengaruh, faktor eksternal dan internal. Internalnya berupa genetik dan hormon, eksternalnya berupa nutrisi, cahaya, suhu, kelembaban, dan aerasi. Sementara meliputi pertumbuhan dan perkembangan ini meliputi proses perkecambahan, dibedakan menjadi epigeal dan hipogeal. Kemudian pertumbuhan primer, zonanya atau meliputi daerah pembelahan, pembentangan atau pemanjangan, dan diferensiasi atau pematangan. Kemudian pertumbuhan sekunder, baru setelah itu adalah proses pembungaan. Nah, ini secara global dari peta konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Untuk detailnya nanti bisa dibaca di e-book yang sudah disediakan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.